Lamun sira anggek guru kaki Amelia manungsa kang nyata ingkang becik martabat. Kang Mas Pito. Setan-setan politik. Masih ada enggak setan-setan politik itu? Cepet tenan 5 tahun. Iya. Wis siap. Siap. Selamat bertemu kembali. Harus siap. Ya, bertemu kembali, Bang. Bertemu kembali. Dalam dunia begandring. Ya, karena kemarin ada masa reses kan begitu. Tidak hanya legislatif aja yang reses, kita pun juga ada waktu untuk reses. Merangka mengumpulkan sesuatu yang ada berbincangkan kan begitu. Tapi tidak pernah menemukan roda demokrasi. Kalau berbicara tentang roda demokrasi, kita sudah barang tentu kita bisa melihat realitas yang ada dan kita hadapi, kita rasakan, dan kita bahkan umpat bersikap dan melakukan sesuatu yang dipandang merupakan sesuatu yang penting bagi diri kita bersama dan yang lain. Oke. Kalau kata umpatan yang pas, Yos. Ini dunia sudah umpat-umpatan. Iya. Oleh sebab itu kita kalau bicara tentang umpat itu kan bicara tentang realita pemerintahan barangkali kan begitu. Oke. Tatanan projo. Gitu. Bagaimana kita melihat sebuah tatanan projo sudah barang tentu saudaraku semua bisa melihat dengan mata kaca sendiri. Nah, monggo kita sikapi bersama dalam begandring malam ini. Mudah-mudahan berkenan di semua pihak. Amin. Boleh ngumpat ini ya? Oleh asu. Awalane wis ngumpat. Awalane wis ngumpat. Sampai melu-melu ngumpatan ning media sosial ya. Aku sing ngawali yo. Sudah barang tentu umpatan dari Om Pito ini kan tidak lepas dengan alur pikir beliau. Betul. Dari saudara tua kita yang ada di Jogja kan begitu. Mas Jaduk, Mas apa? Butet. Mas Butet. Dikit-dikit asu. Yes. Ya memang jangan asu tenan gitu. Asu tenan. Ini pimpinan ini pripun mau? Yang Anda maksud pimpinan yang apa nih? Ini besok ini loh mau. Ini penuh dengan konflik lagi. Tak kirain tomo. Pemilu dari pemilu. Pemilu ini Setiap pergantian, setiap pemilu harus ada konflik. orang ngono to Kang Mas. Tak kirain kan ya saiki ki zamane wis mulai dewasa. Tapi ternyata Ada yang belum dewasa ya? ketika pemilu iki gawe ontran-ontran. Ini loh. Lah, Kalau kita katakan bicara tentang pemilihan umum itu kalau orang-orang kita Jawa bilang ono sajroning 5 tahun sepisan gitu. Ya. Rakyat kuwi duweni panguwasa sing paling dhuwur. Milih para pemimpin. Oleh sebab itu kita harus mengajak, memberitahu, motivasi, memberikan sesuatu informasi yang sebenar-benarnya agar supaya rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu akan memilih pemimpin yang tepat pada sasarannya sehingga bisa mampu mewujudkan janji-janji yang dia buat di hadapan rakyatnya kan gitu. Lah dulu itu tepat mau. Sekarang bleset ya. Artinya ya. sering Artinya gimana coba. Asu. Iya. ngeten lho mau. Rakyat itu ngerasa sudah banyak dikubuli toh ya, Mbak. Sebenarnya kalau pilihan dari 3 ini mau, gitu. Pilihan dari 3 ini semuanya itu masyarakat sudah tahu gitu loh. Track recordnya juga paham. Terus Gitu. Cuma ada kekhawatiran mau. Gendang mengko iki baleni kaya mbiyen maneh. sesuatu itu kalau orang Jawa bilang cokro manggilingan itu pasti mawujud. Pasti ada ya, pasti. Cuman kemasannya yang akan Beda. esensinya akan sama. Ya. Ya mudah-mudahan saja pada era yang sekarang ini kalau kita lihat calonnya berapa? 3. Tahu. Sisi siapa? Beda-bedaan sih lagi. Anies Baswedan. Ya. Kalian siapa? Caimin. Caimin. Coba
Ganjar kali Pak Mahfud. Loh, keliru. Solo. Lali ya. Iki sampean iki gak disosialisasi karo KPU berarti. Prabowo kali niku Dik so. Jangan Mas. Ya kan ya setua aku toh. Ayo, ayo. Angge Dik Gibran. Terus yang nomor 3 Baru Ganjar sama Mahfud. kok udan. Iya. Masa? Allahumma. Hujan ternyata. Gak apa-apa iki ya. Apa-apa. Alhamdulillah hujan. Tambah yang Diparingi udan. Wah, iya. Nah niku. Ina bulan kaca. Amin. Sebenarnya kalau kita mau berbicara jujur bahwa 3 kandidat itu mempunyai peluang yang sama. Nggih. Apabila tatanan hukum yang melandasi proses perjalanan mekanisme demokrasi itu dilaksanakan dengan baik dan benar dan sejujur-jujurnya. Nggih. Tapi hukumnya banyak yang dipermainkan ya. Oleh sebab itu maka menjadi sebuah pertanyaan dan kekhawatiran. Nah, Nggih. Karena apa? Kita harus sepaham, kita harus mensepakati, kita harus menyatakan diri bahwa produk hukum yang dibuat pada saat proses menjelang pemilu. pendaftaran kemarin, Oh ya. Nggih. gitu, gitu, harus dinyatakan sah berlaku karena ditetapkan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan membuat sah berlaku Konstitusi. konstitusinya. Kalau sah berlaku, padahal kita runut dari sisi proses dari terbitnya peraturan tersebut membawa sebuah pro dan kontra dalam sebuah pendapat. Apalagi kita sudah sama-sama tahu bahwa Nggih. telah melakukan sebuah Manuver. manuver. Yang melakukan sebuah manuver itu sebetulnya bukan si kan gitu. Tapi kan Om mangke nggih gadah kekuasaan malih. Oleh sebab itu kita lihat. Bersama-sama dong. Oleh sebab itu kita lihat, kita runut sejarah mengapa itu terjadi. Ini akar masalah kan hanya ada di Bu Mega dan sama Nggih. Pak Sopo. Ya elit lah ini. Nggih, Elit. Bu Mega sama Pak Jokowi. Ya. Ngomong aja ya. Pak Jokowi. Betul. Ini manuver politik Pak Jokowi membawa sebuah keprihatinan, pemahaman dan kekhawatiran jika pelaksanaan dan pasca pelaksanaan nanti akan muncul beberapa hal. Nggih. Karena terbitnya sebuah peraturan yang menghapuskan bahwa sang putra mahkota itu menjadi kandidat mendampingi Pak Oke. Prabowo. Ini sesuatu yang sangat dipertanyakan. Mengapa itu terjadi? Lah mau ngeten mau. Oke. Kalau dari kacamata hukum monggo, tetapi kalau di kacamata etika politik kan nggih mboten sae to mo. Justru harapan kita produk hukum itu yang mencerminkan etika berpolitik. Harusnya mo. Karena itu kemauan politik itu diajarkan untuk mampu menghantarkan rakyatnya sadar berpolitik, Oke. sadar melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara Secara dewasa. secara dewasa, baik dan benar. Kurang lebih sesuatu hal yang wajar. Tetapi kalau kurangi keluyen, nah itu Kurangi keluar. kurang lebih biasa. Tapi kalau kurangi keluyen menjadi hal yang sangat luar biasa untuk diperhitungkan. Betul. Tergantung kita semua Lah ini- mensikapi persoalan ini. Kurangnya ini sudah keluyen. Nah. Terus piye iki? Nah, Rakus berarti. Katanya piye? Enggak no, rakus itu kan makan banyak. Tidak. Kurangi. Kurangnya kelebihan. Oh. Kebanyakan. Kebanyakan kurang maksudnya. Kan enggak rakus tuh. kurang sing keluyen. Iya, itu loh. Piye? Wih. Orang kok rakus ini? Kan Lah iya. Aku ki ya bingung mo. Antarane ya lho, saya tegas pendukung 1, pendukung 2, pendukung 3 itu semuanya punya curahan-curahan tersendiri. Intinya mo, kalau saya melihat, kalau dilihat dari politik deh, etika istilahnya. Non sewu lho nggih. Iya. Nah, semuanya kok pada pengkhianat nggih mo. Punya sejarah-sejarah pengkhianat loh. Gitu. Tidak ada masalah Anda mengatakan apapun itu. Oke. Memang faktanya kalau menurut pendapat subjektif ada seperti itu. Punya rekam jejak itu. Lah kalau pemimpin semuanya punya sejarah seperti calon pemimpin punya sejarah seperti itu. Mau 10 tahun Pak Jokowi yang nggak punya riwayat pengkhianat aja bisa mengkhianati Bu Mega loh.
Lah, terus ini semuanya kandidat itu punya rakyat itu semua. Bukan mengkhianati Bu Mega. Bukan mengkhianati rakyat. Mengkhianati rakyat. Akhirnya itu ya. Ya, bukan, karena rakyat mempunyai kekuasaan yang tertinggi sebenarnya. Ya. Sebenarnya berarti kan Ya, tetap rakyat yang dia kan dikorbankan kan. tapi secara konstitusi kan rakyat tidak punya daya. Ya, tidak punya daya. Sebetulnya rakyat itu mempunyai daya. Siapa bilang rakyat tidak mempunyai daya? Lihat sejarah pergerakan perjalanan kita punya bangsa di dalam sebuah negara kita yang besar ini. Itu rakyat itu kalau sudah marah, tadi semut abang rangsang dari Merapi akan memiliki sesuatu kekuatan revolusioner yang sangat luar biasa dan bisa meluangkan semua apa yang dia mau pasti insya Allah tercapai. Jadi kalau istilah sekarang people power. Berarti ini belum parah ini, belum parah. Karena belum ada itu. Iya, tanda tanyanya belum ada. Tanda-tanda sudah ada. Pak Mahfud katanya telah bilang. Kalau itu memang kehendak rakyat, mengapa tidak? Kalau mereka memaskulkan suara. Sampai ke sana ini sudah. Dan itu tanda-tanda. Abot. Rambu ya. Yang harus diperhatikan. Tugas kita bagaimana? Forum seperti ini menyampaikan penyadaran kepada rakyat. Apa ini juga warning hati-hati gitu? So pasti. Pemimpinnya pun juga sudah bingung. Justru kalau seperti ini saya lebih setuju jangan pakai hati-hati. Terus Tabrak. Itu hati-hati yo, digilis terus aja. Di dalam pepatah Jawa, di dalam istilah Jawa kita katakan, wong cilik itu ginambarake, gitu Ya. Kadya keong sakenong makane. Kan gitu. Isane meneng nyawang mendelik nyatet ana sakabehing tumindake para pemimpin. Tapi yang pambuti jikalau gitu. Rakyat itu sudah marah, orang kuat ngempet kan begitu. Harus ngebloke kekuatannya, ngebloke apa yang dia mau. Itu aku tadi semut abang hangrangsang ada di Merapi. Ini yang patut kita kaji, bagaimana mengantisipasi, bagaimana memberikan solusi, dan bagaimana kita harus mensikapi. Ya, mau. Itu loh yang saya masih bertanya-tanya ya. Yang Petruk jadi rojo itu loh. Nah, itu gimana itu? Sebenarnya kalau kita bicara Apakah gambaran itu? Gitu? Tidak. Bukan ya? Kalau saya katakan bahwa Petruk itu seorang tokoh yang mempunyai satu arti yang cukup luar biasa di dalam rangka mendandani tatanan projo. Berarti ini bukan Petruk? Bukan. Aduh. Jadi setelah Petruk itu nanti jadi, justru mereka akan menata kembali dan diserahkan kembali. Awal-awalnya katanya Petro Awal-awalnya selama 10 tahun kemarin itu Petro jadi ratu Pak Jokowi. Itu berharap, harapannya Petro jadi ratu. Iya, itu. Dan memang tanda-tanda itu menunjukkan lah. Ya. Berapa tahun itu menunjukkan. Ada tanda-tanda itu seperti itu. Ternyata Ternyata di belakang hari ada manuver politik yang mengapa itu terjadi manuver yang kita sama sekali tidak tahu karena awal itu ini bisa. Kita ada di sini. Dan yang tahulah mereka telah disampaikan oleh para mereka yang mempunyai simpanan rahasia track record mereka di dalam perjalanannya. Ada yang mengatakan ini dituruti ngono dituruti itu akhirnya minta yang berapa gak dituruti itu. Atau mungkin akal masalah juga dari beliau yang terhormat ibu negara kita Bu Mega misalnya. Barangkali juga ada ketersinggungan yang kita juga tidak tahu. Nggak tahu. Ada rahasia apa di sana? Ada apa di sini? Dan ada apa dengan batu tulis misalnya? Iya. Ini sesuatu yang penting untuk dicermati. Kan tidak pernah diungkapkan. Tidak pernah diungkapkan. Barangkali itu mitos. Ada Pak Prabowo dengan ibu kita ibu negara kita ini. Nopo dari dulu itu politik itu ya sering hipokrit itu kayak pengkhianatan terus loh. Itu persepakatan. Persepakatan untuk berkhianat. Nah, persepakatan untuk apa? Untuk apa? Ya, konstitusinya jelas toh. Mewujudkan janji nasional yang tertuang sesuai itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Enggak gitu Mo, yang saya pertanyakan barangkali batu tulis itu loh, kekuasaannya tertinggi kira-kira loh. Ya kita harus bertanya pada beliau berdua. Ini yang Iya. Sebab di mana-mana kita tidak bisa membaca apa kandungan makna yang ada di sana.
Nah, ini mitos seperti Super Semar ini mitos ini. Tapi kalau akhir dari Petruk tadi sebenarnya ketika turun itu seperti apa, Mo? Negara menjadi gemah-gemah Jinawi atau tertata dengan baik paling tidak. Setelah itu ada stabilitas, serahkan. Lah iki ora ya. Malah rusak. Malah rusak. Itu kita belum lihat detailnya loh ya. Kita ini gambaran kulit. Kalau kita bicara gambaran kulit, ya apa yang kita rasakan. Kita juga tidak tahu nanti bagaimana kalau nomor 1 jadi misalnya, nomor 2 jadi, nomor 3 jadi, akan kemana? Kita juga tidak tahu. Ya kita tetap jadi rakyat. Ya tetap jadi rakyat. Katanya mandatarisnya rakyat. Urusannya belum tentu mampu menunjukkan tingkat kepuasan kepada rakyat. Mendekati sesuai dengan persentase, beliau hebat. Tingkat kepuasan rakyat 80% itu 8%. Ya. Lebih ya. Macam-macam ya, macam-macam. Tertinggi itu. Tertinggi. Di antara era para pemimpin Betul. luar biasa. Tanda-tanda ada. Tapi Tapi nyedai mekanisme tahapan 5 tahunan berikutnya terjadi. seperti ini. Ini prahara loh, Bos. Oke. Oke. Ataukah ini kesepakatannya dibuat para elit sebenarnya? Bisa ya, bisa tidak. Nah. Satu contoh misalnya aku sekarang tetap bertanya di hati saya, kok hebat ya Pak Muhaimin dengan Manis. Pak Anies iso Rukun lah. Sudah di siji. itu kan Gendel. tumbuh pola tumbuhnya kita bersama yang mengerti tentang perjalanan politik para beliau. Ya. Ada sebuah perbedaan berpikir walaupun perbedaan Sangat. berpikir itu pada frame yang sama di dalam NKRI. Sangat fundamental. Yang fundamental itu kita hanya tahu dan rasakan dalam hati. Betul. Makanya nomor siji karena mereka berdua nyawiji. Oh. Nah, nomor loro. Ora iso ngarani. Karena mendua kok. Bisa ya, bisa tidak. Iya. Nomor telu. Nomor telu. Galain lu. Nomor telu kacau. Iya. Terus sebenarnya sudah tahu yang seperti ini, gitu. Yang mau kita pilih adalah orang-orang yang demikian, karakternya seperti itu, lingkungan politiknya seperti. Tapi masih ada yang dikatakan tadi, masyarakat atau rakyat itu adalah mandatarisnya. Kita itu rajanya, gitu. Daripada mereka. Tapi kalau yang diutus nanti seperti itu terus pripun, Loh, Hak terkuat, terpenuh ada di tangan rakyat. Rakyatlah yang bersikap. Kan gitu. Gitu. dengan jalan nopo kalau Tapi yang bisa? kemarin-kemarin rakyat mau meneng kabeh kok. BBM muda yo meneng. Beras larang. Begitu diweni programnya terus sudah meneng kabeh. Iya, bansos. Iya kaya ngono. Bansos itu dari siapa? Ya dari pemerintah loh. Enggak, dari presiden itu. Iya, Belum nanti kalau kita sudah kedatangan impor beras dari Tiongkok. Betul. Dari Tiongkok. Betul. Nah itu akan didistribusikan kapan? Betul. Ya, dan itu siapa yang mendistribusikan untuk kepentingan apa, bertepatan dengan momen apa? Lu dia takut benar rakyat. Betul. Tapi Tiongkok itu sebenarnya bagus atau gimana, Mas? Kalau saya bicara tentang Tiongkok, karena masyarakat kebudayaan Tiongkok itu selalu menghormati para leluhur. Nah, Mestinya pemimpin kita juga seperti itu. Rakyat kita juga seperti itu. Tunduk atau berserah diri nuhur ke asmane para leluhur. Paling tidak mewarisi kepemimpinan yang baik. Ala wong karo kanca srekalan kok mau arepe karo leluhur. nek karo kanca ora apa-apa. Sing karo leluhur ora, ngono lho. Lah piye Leluhur itu juga bisa dikembangkan dalam berbagai persepsi, berbagai penafsiran. Leluhur dalam pengertian pemahaman ideologi, leluhur dalam pengertian kematangan berideologi yang ada di lembaga-lembaga kepartaian yang sebetulnya sama mempunyai cita-cita kebersamaan dalam negeri ini, ya, namun berbeda-beda wadah dalam rangka meraih sebuah kekuasaan. Di situ terjadi pertarungan. Sebenarnya kekuasaan tak cekeli, apapun yang terjadi nanti itu kira-kira ngono be. Yang penting menang dulu. Yang penting menang dulu, atau yang penting jadi presiden dulu. Nah, ayo dipikir bareng-bareng ya. Masyarakat kita, saudara kita juga harus belajar berpikir.
Nah kita ini rakyat suruh berpikir terus tapi mereka nggak memikirkan kita ya mau. Siapa nih? Mereka elit itu mikir. Harusnya kan kita itu yang mereka yang harusnya berpikir untuk kita tuh ya. Iya, ternyata mereka mikirnya kan untuk mereka, kelompoknya. Sekarang terjadi kalau namanya slogan-slogan. Rakyatku tuanku. Tuanku rakyat. Tuanku rakyat. Iya, orang bener. Ya ada benernya, tapi nanti bagaimana? Gue juga bertanda tanya. Tapi programnya pun nggak jelas toh Mo. Sama-sama kalau bicara tentang program jelas sama. Semua ada setia kepada Pancasila dan negara kesatuan Republik Indonesia bos. Iya. Kan gitu. Ya implementasi dan kepentingan kelompok. Kita lihat aja deh dalam skala kecil pemilihan pilkada misalnya. Iya kan. Berkali kesepakatan Tidak masalah. pas gak masalah. Sebenarnya sih gue kayak gue BMP. Mau. Balik ngumpulin. Kan tiang niku terus wonten karma ta Mo. Kalau dengan tumindak yang seperti ini, katakanlah besok kalau dia memimpin katakanlah dengan tindakannya omnya, keluarganya dan lain sebagainya. Kinten-kinten wonten karmane napa mboten Mo? Sekarang sudah muncul. Karma itu sekarang cepat terwujud. Ngoten Mo. Iya kan? Nggih. Berapa umpatan, berapa rasa ketidaksukaan ditujukan pada mereka. Langsung Tuh sekarang ini. era Keterbukaan yang kayak begini. Kok sing ora cuma orang udah tok. Tidak terancam saja. Terus dari apa? Yang apa pilihan yang biar udara-udara. Sing ciri sing anak itu, ciri orang anak itu. Macam-macam. ternyata hoax semua. Dan itu ada programnya. Yang mungkin penjenengan lebih tahu daripada saya. Apa bisa aku mau ngomong? Dan kita tahu masyarakat ini diibaratkan wong keplok ya tombok, wong gila itu belum mengalok. Neng iso. Kita tetap berusaha untuk bisa yo keplok, yo ndelok, yo alok dan bersikap. Bersikap ini hak ya. Bersikapnya ngaplok. Nah, itu mau sih. Ya. Terus ada lagi Mo. Oke. Ini suara lagi Mo yang saya tangkap itu. Serius nih, suara. Kita itu kan selalu takut dengan kegelapan sejarah kita. Gitu Mo. Ada Mo yang nggak mau dukung nomor 2 itu karena militer Mo. Lah niku Mo. Lah niku pripun Mo? Siapa bilang militer itu membuat gelapnya sebuah negara? Ngoten. Tidak. Militer itu alat perlengkapan negara. Jadi kalau bicara tentang militer, negara itu yang bisa merobohkan negara, yang bisa menghancurkan negara itu cuma militer. Wong sipil orang iso, ada bojrot. Nek tentara, militer, ya langsung bisa tuan nanti. Orang sang tadi siri wong desa Bang Pilot. Orang sang tadi colok lintang bersasi, wis waktu kepengen dijodohi junta militer. Tapi 98 itu kan rakyat. Siapa bilang? Rakyat. Di belakang rakyat? Setan politik mau. Kita tahu pada saat pergeseran. Pada saat pergeseran gitu, Pak Harto disuruh mundur, Pak Harto menyatakan mundur. Bagaimana suasana istana pada saat itu? Dan kita tahu sejarah. Bagaimana posisi Pak Wiranto, bagaimana posisi Pak Prabowo, bagaimana posisi Pak Habibie. Komentar telah berkembang banyak. Ya sudah barang tentu sesuai dengan cara pandang mereka dan sudut pandang mereka di mana mereka berposisi. Nah, pinter-pinter rakyat, fakta di lapangan, sing tak rasa piye kan begitu. Hak bicara paling tidak rakyat punya, seperti kita ini. Kita hanya melaksanakan hak bicara kita. Keputusan kita pada duit bos. Sehingga dia ngomong ngumpat boleh-boleh. Kan gitu aja. Miso dancuk. Kurang mandes ya. Memang segala sesuatunya pada era sekarang ini membutuhkan pencermatan. Kalau saya pribadi, andai kata boleh tidak memilih pada hari ini, andai kata, saya tidak memilih.
tetapi memilih perintah negara dan perintah konstitusi. MUI ngoten nggih, Mas? Ya, aku mau menibatkan ngerti ya? Iya. Mau. Kayak jadi Tapi kan perintah negara boleh ditentang. Iya. Boleh. Iya. Menentang boleh. Gitu loh. Tapi tetap kita melaksanakan kewajiban, melaksanakan hak kita. Apa yang kita lakukan nanti di bilik itu tetap melaksanakan hak pilih saya sebagai seorang warga negara. Camkan yang baik, terapkan yang baik dan benar. Iya. Aneh. Detailin berembuk di luar forum. Iya. Kuwi praktis ya. Iya, Kuwi no. praktis nek kuwi ya. Angel-angel. Kita bersama kalau mampu mensosialisasikan itu di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menempatkan pada konstitusi pada posisi yang sebenarnya, rakyat itu lebih punya nyali berbicara di hadapan siapapun. Nek sampean ki ndeleng pasangan nomor 1 ki piye ta, Kang? Bukan kapasitas saya untuk mengomentari. Ayo saiki wae lho. Baik. Apa menawa ana krungu swara. Karena aku wis bosen, ngelokno wong wis bosen aku. Ayo to. Tapi kan yo nek ndeleng debate kuwi lho. Jadi, Nek ndeleng debate kae. Baik, secara data dia baik. Iya. Bagus ya. Ning kan masyarakat ki sing ning gone njaba-njaba ki ngomongnya kan kayak wis pernah karo Pak Prabowo lho. Ngianati lah ngono kuwi lho. Ya. Iya to. Tapi baik. Baik Ketika berbuat khianat. Oh ya ora politik masa kaya ngono gitu. Dirasakan loh. Maksudnya pengkhianatannya itu loh baik. Dia bisa melakukan itu gitu loh. Udah itu bagus. Aku aslinya kan isih perang batin tuh. Lah umpama saya kebalena Mas, dia mau kemana coba? Lah niku lho. Nah, itu gampang Mas jawabannya. Jadi sama ketiga pasangan itu sama-sama baiknya. Yang satu pengkhianatannya baik, yang dua pelanggaran HAM-nya juga baik. Yang ketiga ya apa iki kira-kira? Kula niku kan ngene to, Sama. Mas. Ngene lho Kang Mas ya. Jarene kuwi nek sistem kepemimpinan kuwi ing ngarsa kuwi sung tulodo. Nek sing dituladani kuwi mau kabeh akeh-akeh kuwi do dadi pengkhianat terus mengko warisane kanggo bangsa lan negara iki lho. Kuwi kaya kudu di Ya kan tidak dipakai kalau kita bisa memilih. ngono. Berarti tidak bisa dijadikan contoh. Nah, sudah. Ah telu-telune aku ngrasane kaya ngono kuwi. Ya tidak apa-apa. Ini kan demokrasi. Tapi tetapkan bahwa Anda tetap melaksanakan hak saudara sebagai warga negara. Datang ke TPS, masuk ke bilik apa yang dilakukan. Pertanyaannya begini. Kula pokoke badhe nyoblos nek tiange niku niki. Lah iya. Mo, napa jenenge? Satrio Piningit lho. Ora iso. Nggak iso. Ya itu mau ibarat Petruk datang. Ya. Lah iya. Enggak, pertanyaan gini. B. Sudah berapa kali Anda golput terus ngono ae? Intinya kan itu tadi. Intinya kan itu tadi. Tapi kok kaya pas golput ya. Sudah berapa kali Anda golput ngono ae? Iki syarat golput. Jangan bilang sekarang saya mau golput. Enggak, dari dulu. Iya. Ini ora sengaja lho, Mas. Iya. Pedane mboten sengaja lho. Seorang penyelenggara negara tidak boleh mengatakan seperti itu. Oke. Kan gitu. Karena mereka ikut produk daripada sebuah produk hukum konstitusi itu. Tapi sebagai rakyat punya kebebasan hak. Akan tetapi hak itu juga harus menghormati eksistensi sebuah negara. Tetap melaksanakan kewajibannya dan melaksanakan haknya dalam proses pemilihan umum atau proses berdemokrasi, bahwa aku punya kekuasaan tertinggi untuk memilih kan datang memilih Memilih. tidak memilih satu batal apa jenis tidak sah Oh, tidak sah. tidak. Oh iya berarti aku ngomong aku tidak sah kok. Oh. Nah, masalahnya gini, golput itu kalau dalam agama ya ateis itu. Iya, di luar semuanya loh. Iya toh? Sama kan? Semua beragama bertuhan kok dia. Tapi kan ngeten loh mau. Mau kalau nyebutnya soal napa niku wau kepemimpinan Satrio Piningit niku to mau. Hampir setiap kali kalau kita itu ada mau kontestasi 5 tahunan kita selalu isu punya isu. Satrio Piningit akan ada. Itu harus. Itulah pengingat bagi para penyelenggara negara bahwa sesuatu yang terbaik itu sangat diharapkan perwujudannya. Kan begitu.
ternyata berubah wujud. Ternyata berubah wujud. Artinya Orang nyengit tapi nyengit. Ayo coba. Iya. Musang berbulu domba, Dombanya lari kemana? dipangan asu. Asik. Terus nek nomor telu, nek nomor 3 niki jane nggih sae mo. Kapale niku lho mo. Bukan. Niki pripun mo? Saya katakan Kapale lho mo. nomor 3 itu mati kutu. Mati Punya mati. perkawisan apa? Ditinggal loh. Ditinggal lho. Mantaman. Ditinggal loh tadi. Iya enggak? Coba hasil survei yang kayak begitu hebat. Nggih. Suntek. Betul. Mereka apa? Ditinggal. Lunga. Ninggal lunga apa ditinggal apa? Pasti menang. Misalnya kan ada cek itu. Nggih. Pasti menang kan. Presiden. Oh iya. Kalau jadi bodoh toh, ya bodoh pinter ini persoalan ini kok. Ayo aja. Presiden menyatakan partai ini pasti menang. Padahal dia masih duduk di partai yang lama gitu loh. KTP ya gini. Iya. KTA. KTA. Hipokrit meneh. Dulu gak iso Iya Mas. toh, yes, Kita ini kabeh kedunungan itu. Wis dar Mas. Sampun pada dereng. tapi dulu sembodo. Nah, iki sing ora patek sembodo. Terus rakyat kedah nopo mo? Kita selalu katakan rakyat itu harus bersikap. Kalau Nggih. orientasi bahasanya ke Anda tadi memilih pemimpin, ada kan 3 langkah yang harus dilakukan. Betul. Tetap melaksanakan. Tapi kalau nanti kalau umpamanya 2 dan 3 yang kita pilih mau, artinya kita nggak punya kepemimpinan. itu milih 2 dan 3. Tidak ya, kalaupun lo mau, ngoten lo mau. Artinya kan kita nggak punya Pilihan. pemimpin gitu loh. Ada politisi mengatakan sebentar lagi menjelang berapa lama tuh hasil survei kan sudah melampaui 50%. Jadi 1 putaran. Betul. Ya. Itu kan. Padahal itu berat. Dari waktu. Bisa kalau dimanipulasi. Dan itu pekerjaan yang Mereka. biasa dilakukan. Iya, sudah biasa dari dulu. Iya. Iya masalah debat niku nggih ngoten mau. Debat kenapa? Nek kula lho mau nggih. Kenapa sampai hari ini kok tidak ada yang menyalahkan penyelenggara? Gitu loh. Rasa-rasanya semuanya itu ditekankan pada politik-politik yang ada arus yang di belakang-belakang itu. Harusnya kan penyelenggara itu bisa membuat gitu. Yang namanya penyelenggaraan debat itu lebih berkualitas, lebih rasional gitu loh. Enggak emosional terus gitu loh. Terus? Nah, niku KPU kan harusnya perlu untuk dijewer juga itu oleh masyarakat nih. Ketika perencanaan Ya, toh. itu, apakah rakyat dilibatkan? Pertanyaannya. Lah tapi kan rakyat itu Rakyat pokoknya dilibatkan kan tidak ngerti. Sebetulnya tidak usah Anda yang bicara. Ya. Presiden sudah membuat debat nyaris tidak punya. Oh iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Dan ternyata presiden mengomentari debat. Iya. Ayo, Ayo. presiden mengomentari debat. Padahal itu melaksanakan apa yang menjadikan produk hukum yang dibuat antara beliau dengan Iya. legislatif. Itu. Ini persoalan. Rakyat di mana? Tidak ada rakyat penonton. Cok lagi cok. Payah. Payah ya. Payah. Payah. Ini ya tugas kita sebenarnya untuk melihat sesuatu baik. Minimal kalau dulu di Golkar kan sih strateginya sesumur, sedapur dan macam-macam. Sekarang juga seperti itu ya berbahaya. Sama. Pandanono lah lagi. Tapi kira-kira lo mau besok dengan ada 3 kandidat yang macem kayak gini nih, gitu. Katakanlah ada salah satu yang sudah kepilih. Kira-kira Indonesia kayak mau kayak gimana mau? Oh, yang dua. Jelas, Tetap. yang nomor 2 jelas. Ya. Sarapan pagi minum susu. Kan jelas tuh. Iya. Padahal dunia niku pun nonton sedaya lho, Mak. Wonten Rusia kali Ukraina ini kok. Nah, ini bagusnya. Lah awake dhewe iki Bagus. Nek sarapan pagi minum susu. Wis ora ono rakyate kroso nembung karo. Iki nomor loro dadi ya. Kan paketnya itu loh. Sarapan pagi, iya kan? Minum susu. Minum susu. Makan siang gratis. Masang dia aja. Berhasil kok. Tiongkok. Ngene lah. Ilmune padi berhasil saka Tiongkok.
ilmunya padi. Iya. Berasnya Tiongkok. Ya ya rapopo lah sebenarnya. Siji. Iya. Nek sing nomor 3 saja men Mas. Nomor 3 berapa? Petani yang gondrong waktu diundang ulang tahun ke berapa itu? Ya. Rakernas itu Sebutir nasi. sebutir. Oh, iya. Sebutir nasi dalam piring Itu yang tersisa betul. di seluruh masyarakat Indonesia Mampu. yang jumlahnya sekian juta juta. itu sama dengan sehari membuang berapa Ton. Betul. ini Dan yang dikalikan. sehingga perlu apa Ya penyadaran malu. bukan strateginya programnya adalah pangan tadi apa Oke. itu? Ketahan banget. Ketahanan pangan. Nek nomor itu siji Orang ngerti ya. Selamat. Kalau saka program iki kaya gini. Loh, lagi rakyat kok betul sakit maos ngeten iki geng napa to? Jadi siapa? Anda aja yang berpedisi jelek. Oh, Orang bisa. Oh, oke. Cuma orang kagungan dulu. Isek dadi kamu. Delok tok. Dulu urung kuwakan yang badani karepe sabodo-bodo. Terus udah motor langsung mati. Terak. Tapi nek balapan menang kene. Menang. Tapi kancil. Ya. Kancile pintu dada. Iya. Program selepet. Iya kan? Ayo, Rakyat ini bisa. sisi dulu tuh. Kita bicara tentang realitas. Oke. Iya kan? Dan ini Terus niku mau program IKN niku ketinggalannya tetap jalan apa mbak? Harus niku. Ya. saya kira-kira sependapat dengan banyak orang yang berpendapat. Oke. Tapi katanya yang nomor 1 nggak akan ini mah. Nggak akan melanjutkan. Bosek lah, kita ini kan. Oke. Belum. Ya. Masih lama, masih jauh. Oke. IKN IKN. itu kira-kira program sing digiyoti Pak Jokowi kudu terlaksana. Terlaksana. Kan gitu. Gitu? Sedangkan di samping itu ada yang menolak dan tidak akan melaksanakan itu akan membuat sekian kota yang sama dengan IKN. IKN. Ya. Yang itu ya, Oke. gitu. Melihat itu ada pendapat yang mengatakan selama masih menjadi petugas partai sulit untuk bisa melaksanakan kan itu anak mama kan begitu. Nah, maka dia khawatir sehingga penjenengan waktu itu orang ini kan kira-kira sehari masuk partai politik sesuk sudah jadi Bupati. ketua partai. Ush. Partai. Lu kan ya kan? Coba sing sitoe bareng ngendika selamat harus nyoblos ini besok ini saya baik-baik saja ternyata ya mentahbiskan diri sebagai calon nomor 2. loro dadi wakil ya mbok sapa sing nyuruh jerone ati beliau kita sama-sama tidak tahu mudah-mudahan aja kita berdoa pada Tuhan kita kan gitu akhirnya mah mupuse apa ngono Ya. bahwa dia akan berbuat yang terbaik untuk negerinya mudah-mudahan nek iso lakoni. Kalau ternyata perbuatannya adalah buruk terhadap rakyat, Kekuatan rakyat karma. Iya, hukum Tuhan yang akan besar. Hukum Tuhan loh. Tapi kan tni gue ya. Iya. Aku ya Kalau barang cara menggandingkan tangan Tuhan, Iya. kan Anda melihat dalam skala keutuhan. Oke. Gitu. Tambok ya tangan Tuhan sekarang saja gitu loh. Nah itu ngomong. Iya, aku tadi saya poin. Bisa pakai tenang. Bisa. Kelihatan loh. Iya. Sekuler. Wes arep hati-hati ya. Mau sate is. Iya. Demikian lah. Tapi itu pendapat prinsip ya. Iya. Prinsip sing piye iki? Jadi diri. Prinsip sing abal-abal. Membaca pikiran Tuhan. Tapi asiknya. Angel. Memang asik. Negara kita memang luar biasa. Nah, oke. Indonesia. Mo, saya tuh penasaran, iku jane sapa to iku? Kaos iku lho. Iki bojone Mak Raminten. Sinten iku? Bakul ning Jogja. Jenenge Raminten. Ora ngono. Iya. Mak Raminten jenenge Raminten Ajib. Bukan tokoh elit politik sih. Oh,
tapi iki Mas ya ngono sugih. Lah kok iso sugih? Di rumah makan gede di butik besar ya. Raminten. Rame. Kudune iku sing dadine presiden. Kok iso? Iya, sugih. Tapi ora ngetok sugihne. Jeblas. Satrio Piningit niku kedah sugih napa? Satrio Piningit. Sugih. Jadi jenis Satrio Piningit itu mesti komplit. Kudu Ya, iya. sugih. Oh, iya. Betul ra iso. Representatif sudah. Piningit itu mesti luar biasa. Masa baliknya no. Enggak, maksudnya dia itu pengen jadi Satrio Piningit itu loh mau. Oh, itu nanti anu sekolah itu jangan sekolah guru. jadi mana karya? Iya. Iya. Bisa deh Satrio Piningit nih. Iya. Ini rakyat ya. Ini kita bersama. Ini kumpulan orang-orang yang sebenarnya di dalam hati kita selalu bertanya-tanya dan resah. Ya. Tersalurkan lewat forum seperti ini, gitu. Dan mungkin saudara-saudara kita yang sedang menonton, sedang menikmati juga akan berpikir seperti kita. Lah iya, yono bener, yono salah. Dan ada yang mesti memprediksi. Saya ngomong, itu ngomong apa nih? Karena apa? Mereka kurang memahami atau mereka belum berkeinginan untuk berbicara seperti kita. Betul. Dan itu kita harus maklum. Kan ngono, Bos. Karena mungkin mereka ini ngelihatnya itu kan by judul saja, Mo. Iya. Tidak mau membaca semuanya. Iya. Coba kalau dibaca, berserah diri. Iya. Harus ini. Membaca. Asal penting segera sadar marah. Bar deh. Jari sampean ra oleh pasrah. Aku biyen tau ngomong pasrah wae pasrah. Urip kok pasrah. Ngono jare ini. Sampean iku mesti pasrah lho. Hidup dalam kepasrahan itu tidak akan nikmat. Kalau Hidup dalam kepasrahan. Apa pasrah? Pasrah winara. Gak enak pasrah. tapi kalau pasrahnya sekuler kan enggak begitu. Mau nek Ini ada apa? ya isu-isu katakanlah terkait dengan kalau ada salah satu pemimpin itu wah awake dhewe iki toleransi ini mengko ono ra berese terutama yang nomor 1 gitu. Yang dulu Sekarang sudah toleransi loh mereka berdua itu. apa Bu? Menyatakan pandangan itu kan Ya. Toleransi itu. perbedaan pandangan Ya. pada Tapi- pihak menjadi sebuah terintegrasi. Tapi Toleransi itu. kalau ngelihat kemarin ada di Jawa Timur itu Iya. Kiai sinten? Yang dipecati. Nggih. Terus kenapa? Apa enggak juga karena adanya itu Mo? Itu enggak ada kaitannya. Enggak ada kaitannya. Karena Iya. Secara politik enggak ada. beliau juga tidak berkenan menerima alpat itu. Betul. Oh. Nggih. Yo biasa. Biasa niki kan yo kae lho. Nyangkut paut no barang ngono kae mbok menawa ana kaitane, mbok menawa. Barang apa? Ora ya? Ora. Aku tambah orang mudeng iku sak ngomong. Enggak ada. Enggak ana. Ya wis nek ora ana berarti aman. Berarti toleransi Bhinneka Tunggal Ika aman nggih, Mo? Pasti. Siapapun pemimpinnya. Pasti. Walaupun masih dalam slogan. Dan undang-undangnya juga aman. Aman, insyaallah. Cuman pembuat undang-undangnya itu yang kurang amanah. Nah, Kalau Anda mendengar ceritanya Pak Mahfud, banyak produk-produk hukum yang merupakan produk hukum pada pasal-pasalnya dipesan, kan begitu? Dipesan. Pesan. Ternyata bisa. Nah, ternyata Pak Mahfud ketika bisa, dan itu realitas. Kita mencikapi bagaimana? Iya. Berarti apa yang disampaikan beliau terjadi di dalam pertarungan perdebatan telah dari dokumen akademiknya. Iya. Kan ngono Mas. Lah, balik ke IKN kalau mau nggih. Dadi to nggih. Harapannya kan begitu. Targetnya harus. Dan itu ada di luar Jawa loh, Mo. Nah, kalau kita mau melihat sejarahnya Jawa loh, Mo. Hampir semuanya Di Jawa. Kekuasaan. Jawa itu selalu ada pusatnya di semua peradabannya. Hindu, Buddha, Islam dia ada di sini. Lah kok saiki IKN ning gone Kalimantan. Lah kira-kira Jawa pripun, Mo? Tiang-tiang Jawa niki lho. Ya mlayu rono to. Kok mlayu? Duitnya ning kono kok. Pripun? Karo mangan Di nih. dalam proses seperti ini kita sudah ketahui pemerintah sudah membuat program. Itu sudah sebetulnya terbersit.
tangan Tuhan itu ke sana kalau boleh kita Ya. ada transmigrasi. Ya. Ini sudah dalam rangka menata sebuah pemerataan penduduk. Dan kita tahu, gitu. Bahkan dulu kebesaran itu sudah ada Jawa, gitu. Ada Kalimantan. Oke. gitu. Sumatera, dan Kalimantan. akhirnya pulau Sumbawa Gede nggak tahu ya. Nggih. Walaupun ada perbedaan ya, jadi Jawa itu, Pulau Jawa itu lebih kecil daripada Pulau Sulawesi. Tapi kita tahu bahwa Jawa itu kan pusri. Ternyata pusat kalau berdasarkan teknologi penginderaan jarak jauh, pusat tengah-tengahnya Nusantara ini ada di Jawa. Kalimantan. Kalimantan. Iya, pasar itu pas. Tengah-tengah. Berarti Indonesia gonjang-ganjing perkawisnya nggih ibu kotanya teng Jawa ngoten. Itu nak menurut kita. Iya, Tapi menurut Pak Anies enggak. Oh iya. Masih banyak yang harus diselesaikan. Oh, oke. Masih banyak. Sehingga beliau belum bisa menerima itu. Dan belum menyelesaikan. Belum, iya sih. Kalau pasarnya tidak mau kita katakan menolak. Lah wong namanya masalah ya akan selalu ada. Ya teori berpikir. Desa, antitesa, sintesa, ada muncul desa baru kan begitu. Biasa. Iya. Apalagi di situ ada Pak Anies, ada Pak Muhammad. Wah, ini luar biasa. Dari kubu satu kesatuan utuh terbelah menjadi dua, terintegrasi dalam sebuah kekuatan bersama menghadapi 2 dan 3 kan begitu. Aku persatuan gue rasanya kok saya canggung ya aku. Enggak, sebenarnya aku melihatnya tiga pasangan tuh ada yang ya saling mengkhianati itu ada. Maksudnya gini, yang satu di tengah, yang di pinggir jawil-jawilan. Ayo. Ini Mas. Ngono ya. Iya. Nah berarti gue jenenge pasangan tuh Mas. Pasangannya jenenge ya. Muhammad ngomongnya ini kok. Yang jelas tuh Pak siapa sih? Calon nomor 1. Pak Anies. Anies kayak saya gini loh. Sebut angka saja. Apa ini berapa? 5 dari 100. Oh, 11. Dari 11. Dari 100. Iya. Si Pak Anies ngomong berapa? Dari 100. Amun kaya sakit maksud nilai kok umur gawe hasil plus Tapi dalam politik tidak ada sakit itu tidak ada. Ya iki maulah. Ini kan rakyat kecil ini mau ndelok sakit matane. Iya, dalam politik habisi ya. Habisin. Ngapain? Jurnalis. Hati-hati ya kalian. Iya, media. Kan gitu. Mana nak mangan aja. Oke. Nah, media ngono ki terus ning ndi? Media ning ndi? Media? Iya. Ada di mana-mana. Gus Dur. Ada di mana-mana media. Lah iya. Ya, ayo. Iki kok do nyemil aku ya, nyemil ya. Kalau mikir politik, Loh ya orang sing ngono awake dhewe iki kan arepe melihat mentransformasi sesuk iki lho kaya apa Indonesia iki. Kan ngono. Nek umpamane salah sijine dadi kaya saya setuju aja ketika memang keinginannya adalah Indonesia itu hancur. Monggo hancur sekalian. terus Kita bentuk lagi. Berdiri lagi. nah ana kehancuran kuwi rakyat sing soro. Sudah dari dulu enggak hancur aja rakyat Soro kok. Waduh, oke. Kayak ngono. Pripun mau ngoten niku, Mam? Nek kula ningali ngoten niku fatalitas. Enggak. Nasib. Sebenarnya begini. Ora iso ngopi aku. Bisa. Karena aku mau tak kene kopi. Sebenarnya kan Pak Prabowo sendiri pernah ngendikan bahwa Indonesia kan Oh iya. Yang dulu ya. Ya. Saya lihat tahu kan? Iya. Nyatet terus kiame. Iya. Kiame nyatet. Betul. Dari itu 2000 berapa ya? 30. 30 ya. Terus piye? Hmm. Nah itu kan jadi kan berarti Pas. oh kenapa? Ya omongannya. Maksudnya berarti yang Ini bukan provokasi loh, ini nyelengke nyocok. Iya. Iya. Yang disanggah oleh Pak Mahfud kan gitu.
Tapi kejadian ngoten niku nggih pripun mau nek pemimpin calon pemimpin sudah ngomong kayak begitu. Mulut itu digerakkan oleh tangan Tuhan. Pemimpin itu. Mulanya hati-hati jadi pemimpin. Kalau di Indonesia enggak. Tangan apa? Tangan duit. Mulut itu digerakkan oleh oligarki. Ayo tangan. Oleh sekolahan guru. Iya, ora ya? Karo. Itu sebetulnya mulut pemimpin kan keterpilihannya juga melalui proses yang sangat luar biasa, maka ucapannya itu sebetulnya kan ucapan yang sangat luar biasa dan ngerenani penggali rakyat sak Indonesia. Harus apa? Nah ya uniknya itu gini, semua negara-negara di sana kan perang. Ya. Di Indonesia umum masalah politik, sing perang itu kok gak ganggu Indonesia gitu loh. Saya lebih seneng kalau yang perang-perang itu ganggu Indonesia. Oh bisa nonton untuk Rohingya. Tuh. Oh iya. Bisa nonton untuk Rohingya ya. Saya seneng ketika Indonesia bingung masalah politik kayak gini juga. Itu beliau. Iya. Aku lagi ingat ya mau 2030 Indonesia akan hancur itu. Nah kalau ini Oh coba bolak-balik. iya ya mas, iya mau itu aku maksudnya eling ya. Dia kan istilahnya begini. Kalau prasasti batu tulis tidak dilaksanakan, maka 2030 Saya akan loh ngono. Maksudnya itu saya akan enggak. Indonesia akan hancur. Oh iya. Jadi ini kita ngomong ini juga kata hati loh ya. Padahal hati ini juga ya, bergerak atas kehendaknya. Dan Ada campur tangan. Ada campur tak mulane sakabeng kang ono itu tansah luputing panyono. Semua yang ada itu selalu kadang-kala lepas daripada pemahaman normal keadaan. Oh. Aku mau sudah mau bisa sabdo ketumus toh. Iya. Kan cuma kita ngomong tumus. Gaduh. Sabtu. Iya. Mau kalau Sabtu Pandita Ratu ngono. Loh, Mboten. Sudah terjadi kalau itu. Kata raja adalah suara Tuhan. Ya, Ini dia itu. sudah terjadi. Kalau sebelum raja saja sudah bilang begitu, ketika jadi raja bisa jadi. Bisa ya bisa. Ternyata ada tulisannya. Apa? Enggak semuanya terjadi. Sabdo Pandita Ratu. Minta 3 periode enggak? Berarti ada kekuatan di luar itu. Di luar Nurul. Iya. Yo nek jane mbok pikir kabeh petugas partai to Pak jane mbok pikir. Hanya menggunakan memanfaatkan satu istilah yang dipandang tidak sama itu aja. Betul. Kabeh petugas partai. Nggih lah. Cuman ada yang biasa disampaikan, ada yang tidak biasa disampaikan ya begitu aja. Bukan urut patah yo, rekol, pecat. Gitu. Kabeh wae. Gitu. Apalagi kalau yang jadi itu bukan petugas partai. Yes. Kalau nggak petugas partai lebih bahaya loh, Mak. Iya, oleh sebab itu kita yang tidak punya partai, Iya. kita yang tidak berpartai ini, kapan? Nah gitu. Ternyata kan kemarin juga nggak dipecat Om. Ini sama sekali. Ya, iya. Nggak dipecat. Dia ngomong partai ini harus menang. Kok nggak dipecat? Loh. Ono apa? Nah, Ono apa? Agenda apa? ada kesepakatan. Kesepakatan untuk saling berkhianat terhadap rakyat. Dan gue pikir menurut tenganan jebret menteri untuk kabeh bos. Nggih. Kan gitu. Nggih. Menteri untuk kabeh. Walaupun Sri Mulyani rawuh loh di acara 51. Di mana itu? Acara 51 kemarin. Napa? Oh, Lewat. Hujan baru masak. Oh iya. Iya. Saya kenong. Iya. Sampai lewat ini mau ya. Sampai lewat. Dan kita kalau lihat di HP Boyo Bora, sengguh-sengguh itu beliau ya. Iya. Kita lihat seniman yang sangat luar biasa itu. Beliau jurnalis apa itu? Ya meneteskan air mata ya. Itu sing kasat moto. Yang sebenarnya terjadi kita tidak tahu. Iya. Gitu. Nah, itulah yang kita katakan bahwa rakyat itu
isane nyaman. Ngomong itu luar biasa Mas. Kita punya ngomong begini ini sudah turut serta membesarkan negara dalam pemahaman kepada masyarakat untuk mengetahui keberadaan negaranya. Itu paling tidak, dan ini pekerja politik yang tidak ada di dalam partai politik. Karena Tidak kita ada konstitusi. Tidak ada di konstitusi. Kita tetap bicara tentang keluhuran negara. Terus mau Dan kita ngerekso tatanan projo ini kita rekso bersama sebagai seorang rakyat. agar kita bijaksana dalam memilih mau. Kita sudah mengkritik banyak tadi. 1, 2, 3 itu seperti itu. Terus secara bijaknya mau. Gini. Kalau kita mau memilih pripun. Oke. Kalau mau memilih, Ya. mungkin untuk memilih paslon 1, Oke. istikharah dulu. Paslon 1. Iya Pak. Paslon 1. Kalau Iya, dua? iya. Kalau 2. Survei. Ikut perang dulu mau. Ikut monggo. Iya. Aku setuju. Survei terus. Nomor 3. Nomor 3, kloset. Apa itu? Ini survei kan capek Pak. Mas ditinggal mau. Tak tinggal mau. Dulu aku saya Ngeslat ae. gitu. Ini fakta loh Pak. Iya. Ini sebuah kapal besar yang ditinggalkan oleh penumpangnya yang punya potensi. Ya. Sing noto, sus putra kinasih lah. Lo kan mau jujur kan? Betul. Ya. Betul. Dan kader-kadernya sudah kabur. Curut. Sudah kabur. Contohnya, itu mau lah. Siapa mau? Budiman Sujatmiko. Ya. Tahu. Iya. Oke, dong. Ya, Sebaiknya apa nih? ya gerbong-gerbongnya nanti. Simbolon. Ya. Ya, simbolan ya. Nah, aku tambah khawatirku Bambang Pacul bisa malah orang nggak sedih. Udah kemana-mana. Trimedia. Trimedia kan diem nggak ada lihat aja. Iya. Paling tidak orang-orang yang ada di sana kan luar biasa. Terus politik harus dibawa seperti apa, Pak? Politik di Indonesia harusnya dibawa Politik itu seperti apa? bebas mana-mana. Style, gaya. Oke. Tapi kalau biar ada etikanya gitu loh, Pak. Biar kita itu bisa saling trust begitu. Awal-awalnya sudah bicara tentang etika itu semuanya ditata di dalam konstitusi yang kita lakukan. Walaupun dia tidak melaksanakan konstitusi dengan baik, maka timbul dia tidak menggunakan etika karena tidak berlandaskan pada konstitusi yang berjalan. Kan hanya itu. Iya. Dan itu terpulang pada tafsir semua warga negara. Tafsir. Loh, ini keluarga Pak Prabowo misalnya dinastinya Pak Prabowo atau partainya Pak Prabowo menganut Pak Prabowo sama saja. Dia selalu menganggap terbaik. Nomor 1 paslon nomor 1 nomor terbaik semua. Oke, itu terbaik. Tapi marilah kita tinjau kembali konstitusi yang ada. Di mana letaknya? Maka di dalam konstitusi kita dan undang-undang aturan-aturan pelaksanaannya telah diatur. Di samping memilih presiden dan wakil, maka juga memilih wakil-wakil rakyat yang ada di sana, baik pada tataran pusat maupun dewan daerah, DPD tingkat 1 dan tingkat 2 kabupaten kota. Ya ditata sebenarnya, harus ditotok kantin mening-mening. Ya, bagaimana SDM? Iya. Bagaimana SDM-nya? Bagaimana pola rekrutmennya? Betul. Bagaimana seleksinya? Betul. Bagaimana rasa kebangsaannya? Dinilai semua. Betul. Mana Pancasila gak hafal, gak sedih. Iya. Itu lagi apalan. Betul. Kenapa saya ngomong apalan seperti ini? Bila malam-malam ngomong singkatan raiso. Saya debat singkatan. Ini kok debat apa cerdas cermat no? Ya jelas. Ya lu yang cermat. Cerdas cermat terus kisi-kisi sudah disiapkan dengan baik. Singkatan mungkin. Iya. Nah, itu loh, ada kode itu loh. Engkau sih toh. Tapi kodenya kok gini ya? Oh iya. Begitu ngasih kode langsung Iya. jarinya itu Iya. menyematkan. Iya. Lah iya. Mau? Ya. Aku mau akeh sana. Oke. Ini gimana ini? Rakyat harus berbuat apa terhadap perpolitikan di Indonesia sekarang ini menuju Pilpres yang amburadul? Rakyat harus bagaimana ya? Dari awal sudah saya sampaikan, rakyat harus bersikap secara dewasa sesuai jati dirinya. Gunakan 3 sikap ini. Pilih. Terlalu meneh tuh. Iya. 3 sikap yang kita ngomong tadi. Iya. Ojo
Iya, Pajak loh. Kan kita bukan orang partai. Iya. Kita rakyat biasa yang punya hak yang sama dengan mereka-mereka. Mau, boleh nggak kalau saya katakan ketiga ini tidak ada yang baik? Boleh. Kenapa tidak? Selama Anda mampu mempertanggungjawabkan apa yang Anda sampaikan. Oke. Apabila dipertanyakan oleh mereka-mereka yang Siap. ingin bertanya kepada Anda. Siap. Kan begitu, Bos. Oke. Ya? Masalahnya nggak ada yang mempertanyakan. Nah, nek mak lho gak umpamane nek. Perkara lho, Pak. Gak umpamane takon ya tak ladeni kok. Gak mergo sing arep takoki ora ero. Sing ngarepe takon iki lho niki Apa sih digarapno? Berarti rakyat ketiga itu nggih pilihannya. Rakyat sudah diberikan tiga itu. Gunakan dia hak loh itu. Ya. Itu ada kebebasan loh. Dijamin haknya. Kalau aku bersikap seperti ini, hak saya. Kalau saya bersikap seperti ini, hak saya. Kalau saya bersikap seperti ini, saya kan sudah datang melaksanakan hak saya datang ke TPS. Oke. Tapi harapan warga negara yang baik memilih dong. Oke. Betul. Siap. Pasti memilih. Memilih. Memilih yang tidak memilih. Ya. Akhirnya gimana? Iya. Akhirnya kan. Tapi kita tidak akan mensosialisasikan. Enggak. Itu sosialisasi jahat. Betul. Kalau itu jahat tuh. Nah. Oke. Itu loh Pak yang penting. Betul. Mbak. Bukan orang partai, tetapi membicarakan orang-orang yang berkiprah di dalam partai yang perlu kita sikapi. Karena kita bayar pajak. Karena kita bayar pajak sebagai warga negara yang baik. Selesai. Hak adalah hak. Wah, itu ya tak. Terima kasih sudah kita semua. Selamat mencermati. Semoga-mogahan kita bersama berpikir baik ke depan sehingga apa yang kita cita-citakan sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai tujuan yang sama untuk membangun negeri ini lebih baik daripada sekarang. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya. Oke. Kalau saya sih tadi ya Maya. Ya tiga itu nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah kesadarannya. Masyarakat harus sadar tuh. Oh itu? Kalau ketiga-tiganya seperti apa, Anda bisa menilai sendiri. Tadi kita sudah bahas terkait dengan visi, misi, dan program. Harus datang ke TPS. Tapi tetap harus datang ke TPS. Ya, Aku ya sampai revolusi mental hoax. Yes. Tapi people power harus. Ya, sampai jumpa lagi di bergantung selanjutnya. Dadah.